A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsira. Jumat Mubarak, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali pada malam hari ini di malam Jumat yang berbahagia untuk kembali kepada kajian kita surat Al-Kahf. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-83 hingga ayat ke-97 insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kragari, ayat ke-83 hingga ayat ke-97, mengkisahkan seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang soleh, pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang bernama Zulkarnain. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kragari yang dirahmati Allah, di dalam bahasa Inggris ada istilah power corrupts. Ya, kekuasaan cenderung korupsi. Kemudian dilanjutkan absolute power corrupts absolutely, ya, dan kekuasaan yang absolut sudah pasti korupsi, ya. Demikian istilah dalam bahasa Inggris. Nah, ada benarnya sebetulnya, tentunya ada benarnya ya, maaf, kisah istilah ini, dan dalam konteks agama Islam juga kita melihat ya, dalam sejarah. Jadi dalam sejarah Islam maupun sejarah dunia secara umum, umat manusia secara umum, kita melihat pemimpin-pemimpin yang korupsi, ya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW dalam hadis, kumpulan hadis sahih Sunan Imam Baihaqi, memberikan peringatan kepada umat Islam, dalam hal ini pada sahabat-sahabatnya, dan secara umumnya juga kepada kita semua, untuk menjauhi abwabus as-salatin, ya, artinya pintu-pintu para sultan. Jadi artinya untuk menjauhi atau menghindar dari mendekati para sultan, ya. Dalam hal ini meminta kekuasaan atau meminta bagian kekuasaan dari para sultan tersebut. Jadi Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada umat Islam untuk menjauhi pintu para sultan tersebut, ya. Nah, tentunya ini ada kaitannya dengan istilah tadi atau ungkapan tadi, ya. Karena kalau tidak hati-hati, kekuasaan itu akan membuat seseorang menjadi korupsi, ya, atau membuat seorang menjadi zalim, ya. Kemudian dalam hadis Bukhari, ya, Sahih Bukhari, dalam bab Adabul Mufrad, Rasulullah SAW meminta kita untuk menghormati atau mengajarkan kita untuk menghormati tiga tipe orang. Ya, yang pertama adalah orang yang sudah lanjut usianya, kita patut menghargai mereka. Ya. Kemudian para hafiz, orang-orang yang menghafal Al-Quran, kita patut menghormati mereka. Ya. Yang ketiga adalah pemimpin yang jujur dan adil. Karena jarang, ya, karena exception pemimpin yang jujur, yang adil itu, ya. Oleh karena itu dalam hal ini dalam Al-Quran, surat Al-Kahf ayat ke-83 hingga ayat ke-97 atau 98, Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memaparkan kisah Zulkarnain, ya, yaitu salah seorang pemimpin yang soleh dan bijaksana, yang adil, ya, memberikan contoh karena pemimpin yang soleh dan adil tersebut adalah suatu yang exception. Jadi kita perlu melihat contohnya. Mari ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kita membahas dan membaca ayat-ayat yang merupakan kisah Zulkarnain ini bersama-sama insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ
Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ibu-ibu, bapak-bapak, di sini kita ingat bahwa salah satu dari 3 pertanyaan yang kaum Quraisy sampaikan kepada Rasulullah SAW adalah, eee, terangkan atau ceritakan kepada kami tentang seorang pemimpin, dalam hal ini mereka menyebutkan istilahnya seorang traveler, seorang pengelana, ya. Tetapi yang mereka maksudkan adalah, dalam hal ini, eee, mereka mendapatkan pertanyaan ini dari kaum Yahudi di Madinah, yang dimaksudkannya adalah Zulkarnain, ya, pengelana. Karena dikisahkan dalam kisah Bani Israel, Zulkarnain ini atau pemimpin ini berkelana dari ujung barat ke ujung timur, ya. Jadi di sini ayat yang pertama, wa yas'alunaka an Dzulkarnain, ya. Nah, Dzulkarnain ini bukan nama aslinya, tetapi eh, ini adalah sebutannya, ya, Dzulkarnain, pemilik dua tanduk literally, ya. Tapi sebetulnya dia tidak bertanduk dua seperti itu, ya. Di sini ada arti kiasan sebetulnya karena dia memimpin atau menguasai barat dan timur, ya. Jadi di barat dan di timur. Dalam hal ini di barat adalah Romawi dan di timur adalah Persia. Itu salah satu pendapat, ya. Pendapat lainnya lebih literal, yaitu karena diriwayatkan Zulkarnain ini rambutnya diikat dua, ya, diikat dua, ya, jadi ada ponytail-nya. Dan dalam bahasa Arab ponytail ini juga disebut corn, ya, karnain, ya, nih, ini corn, ya. Ini adalah ini juga apa, ponytail, apa ya bahasa Indonesia? Saya tidak tahu, ponytail, ya. Nah, di sini ada nggak bahasa Indonesianya? Tidak ada, ya. Oke. Nah, itu karena ada dua, ya jadinya karnain, ada dua, ya. Jadi di sini disebutkan, and they ask you, O Muhammad, mereka bertanya kepadamu, O Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Ayat berikutnya, Inna makkanna lahu fil ardi, afwan, Inna makkanna lahu fil ardi atainahu min kulli shay'in sababa. Maaf, akan Ivan baca sekali lagi. Afwan, ini hurufnya kecil sekali. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala makan itu tempat di dalam ini dalam bahasa Inggris we establish, ya, atau memberikan kedudukan kepadanya di bumi. Makan itu tempatnya. Lahu kepadanya di bumi, ya. Wa atainahu, dan kami berikan min kulli syai'in sababa, ya, dalam hal ini memberikan jalan sabab, atau sebetulnya dalam bahasa Inggris secara umum adalah means, ya. Bisa diberi dalam hal ini adalah kekuasaan terhadap orang-orang yang dalam ini pasukannya, ya. Jadi beliau dan juga kemungkinan kuda-kudanya juga atau peralatannya, sehingga beliau bisa berkelana atau melakukan ekspedisi dari barat ke timur, ya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan means, atau di sini sababa, ya, sabab, ya. Kita dalam bahasa Indonesia kita menggunakan istilah sebab, ya, sababa, ya. Nah, itu maksudnya. Ya, inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya. Nah, beberapa ada yang bertanya apakah Zulkarnain ini nabi atau bukan, ya. Nah, dari ayat ini sebetulnya ada beberapa kelompok berpendapat bahwa bukan nabi, tetapi hanya Zulkarnain ini adalah raja yang soleh, yang adil bijaksana, ya. Atau Ibnu Abbas, kalau tidak salah Ibnu Abbas, ya, menyebutkan bahwa ia adalah rajul solih, ya, istilahnya. Karena dia di sini diberikan kekuasaan. Kekuasaan itu bisa diberikan kepada siapa saja, baik umat yang beriman atau pada seorang yang beriman maupun yang tidak beriman, ya. Jadi di sini memberikan kekuasaan. Sedangkan kalau kita ingat kisah lalu mengenai Khidir, ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya ilmu hakikat, ya, dan itu tidak diajarkan kepada siapapun, ya, kecuali seorang nabi. . Alright, kita lanjutkan.
fa'atba'a sababa, ya, dan dia menggunakan follow the way di sini ya literally terjemahannya atau maksudnya juga dia menggunakan means-nya tertentu ya, menggunakan atau memanfaatkan para tentaranya, kemudian kuda-kuda dan lainnya untuk melakukan ekspedisi tersebut. Ya. Oke, kecil sekali ini. Hatta idza balagu maghribasy syamsi wajadaha tagrubu fi ainin hami'atin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Nah, dalam salah satu ekspedisinya, dia Zulkarnain sampai ke tempat di mana matahari terbenam, yaitu di barat ya tentunya dalam ini apa ininya komennya di sini coba kita lihat bersama-sama sampai di pantai sebelah barat ya ya tempat matahari terbenam. Ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam dan di sana ditemukan suatu kaum yang tidak beragama ya tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, dalam hal ini mengajak beriman kepada mereka. Nah, kalau tadi ada ayat digunakan oleh kelompok-kelompok yang menyebutkan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang raja, bukannya seorang nabi, di sini ayat ini digunakan oleh kelompok yang lain yang mengatakan bahwa Zulkarnain ini adalah seorang nabi. Kenapa? Karena ada istilah di sini kulna. Kami sampaikan atau kami berfirman kepada mereka ya di sini sebut kalau mungkin dilihat di sini ada terjemahan bahasa Indonesia wahai kami berfirman ya jadi seolah-olah memberikan mungkin pendapatnya Indonesian Islamic Affair ini pendapatnya bahwa Zulkarnain ini seorang nabi ya karena seorang nabi mendapatkan firman tapi kalau secara umum seperti dalam terjemahan bahasa Inggris ini Allah said ya berkata ya ini sebetulnya beberapa orang yang kelompok yang berpendapat tadi menyebutkan bahwa ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata tidak serta-merta menunjukkan bahwa Zulkarnain ini seorang nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berkata atau berbicara kepada atau ini agak sedikit bahasa ya, berkata kepada ibunya Nabi Musa ya untuk menyimpan Musa di keranjang dan sebagainya ya kita ingat kita Nabi Musa. Jadi menurut kelompok yang tadi berkata itu bisa juga diartikan mendapatkan ilham ya tetapi seorang nabi harus berkata langsung ya berkata langsung seperti Nabi Musa ya harus ada atau melalui misalnya Jibril ya seorang malaikat ya kalau di sini Kulna ini kelompok yang lain yang tidak berpendapat bahwa menunjukkan seorang nabi menyatakan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa Allah berbicara secara langsung. Walhu alam karena itu bukanlah inti dari kisah Zulkarnain ini ya. Jadi kita tidak perlu ikut campur atau kita perlu meributkan apakah Zulkarnain ini nabi atau bukan nabi. Tetapi yang penting adalah ayat yang pertama tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah yas'alunaka an Zulkarnain ya bahwa Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang baik dan bijaksana itu yang penting karena inilah yang menjadi contoh bagi kita. Ya, disinilah disebutkan bahwa walaupun sebagai seorang pemimpin yang baru saja menundukkan suatu kaum di suatu tempat bisa sebetulnya membunuh semua kaum tersebut kemudian mengambil hartanya sebetulnya dia mampu itu tetapi Zulkarnain di ayat berikutnya mari kita baca bersama-sama. Ya, kita di sini Zulkarnain either you punish them wahai Zulkarnain engkau boleh menghukum mereka atau berbuat kebaikan mengajak beriman kepada mereka. Nah, di sini Zulkarnain berkata qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Walaupun begitu, Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Ya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, artinya mati. Dan Tuhannya dalam hal ini akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Ya,
Tapi selanjutnya dalam ayat berikutnya, wa amma man amana wa amila sholihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kita lihat ya, Dzulkarnain ini sebelum risalah Nabi Muhammad, tapi perintah untuk beriman dan mengerjakan amal soleh ini sudah ada sejak dahulu. Ya, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami akan sampaikan padanya perintah kami yang mudah-mudah. Dalam arti ini Zulkarnain cukup lenient ya, cukup lemah lembut kepada kaum tersebut jika bagi di antara mereka yang beriman dan beramal soleh. Ayat berikutnya insya Allah. Maaf ya. Tadi kita sudah sampai. Ya. Summa atba'a sababa. Ya, dia menggunakan means-nya tadi ya, jadi diberikan kekuasaan oleh Allah untuk berbuat A or B ya, menyiksa atau memaafkan, dan dia melakukannya ya. Yang berzalim disiksa, dibunuh, dihukum, maksudnya yang beramal soleh dan yang beriman dan beramal soleh diberikan ampunan. Kemudian beliau melakukan ekspedisi lagi ya. Hatta idza balagu matli asy-syamsi wajadaha tadlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kemudian Zulkarnain berekspedisi lagi hingga dia sampai tempat matahari terbit, jadinya di ke timur ya. Dan didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari tersebut ya. Di sini artinya mereka itu orang-orang yang istilahnya mungkin lebih rendah dibanding, atau bukan lebih rendah ya, dari segi budayanya jauh dari Beduin ya. Beduin sendiri sudah tidak menetap, dan ini lebih lagi karena di sini sebutkan tidak ada atap di kepalanya, jadi tidak sedentary ya. Kita ini sekarang hidup sedentary, ada atap di atas kita. Kalau di sini disebutkan mata di sini di atas kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Jadi tidak ada pelindung kepala mereka, tidak tinggal di bawah atap. Artinya mereka nomad dan budayanya ya seperti itu ya. Dan ada juga yang berpendapat selain ini disebutkan juga ada indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka belum berpakaian ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan adab yang baik ya, disebutkan bahwa mereka tidak memiliki pelindung ya. Kadzalika wa qad ahotna bima ladaina khubra. Dan demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain ya. Jadi di sini Zulkarnain menaklukkan daerah yang paling timur tersebut ya, di matahari terbit ya. Dan tentunya beliau Zulkarnain melakukan hal yang sama dengan seperti sebelumnya ya. Dan apa yang dia ketahui atau yang ada pada Zulkarnain itu adalah yang berasal dari kami, dari Allah ya. Summa atba'a sababa ya, dalam ini beliau Zulkarnain meneruskan ekspedisinya hatta idza balago bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ya, melanjutkan ekspedisi hingga dia Zulkarnain sampai di antara dua gunung ya. Saddain ya, dua gunung. Dan didapatnya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami kebicaraan. Jadi ini adalah kaum yang terisolasi ya, tidak memahami pembicaraan. Jadi tidak ada kesamaan bahasa antara Zulkarnain dan kaum tersebut. Jadi menggunakan bahasa isyarat ini sebetulnya ya tadi disebutkan bahwa mereka itu terpencil, jadi cut off dari kebudayaan. Karena biasanya kalau tidak cut off pasti ada sedikit
cara untuk berbicara. Ya pasti ada translatornya karena mungkin ada orang yang bisa bergerak ke sana dan ke sini ya. Tetapi di sini tidak memiliki pembicaraan berarti betul-betul cut off dari civilization. Jadi melalui bahasa isyarat mereka berkata kepada Zulkarnain sebagai berikut dalam ayat berikutnya. Qalu ya Dzulqarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj selalu berbuat kerusakan di bumi ini, lalu mengganggu mereka ya. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang dan pembelaan antara kami dan mereka. Jadi kaum yang ter-cut off ini, yang terkucilkan ini dari kebudayaan yang lain, melihat ini Zulkarnain ini sepertinya orangnya berkuasa, kuat, memiliki tentara dan sebagainya ya, dan memiliki kemampuan juga kalau dilihat dari tentaranya, dilihat dari mungkin peralatan-peralatan perangnya. Jadi kelihatan sekali seorang yang tinggi, berasal di tempat yang tinggi teknologinya. Ya, oleh karena itu kaum yang terkucilkan ini meminta untuk dibuatkan penghalang karena mereka selalu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj ini, Gog dan Magog, ya, dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kemudian Zulkarnain di ayat berikutnya berkata, qala ma makkanni fihi rabbi khairan fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan maaf Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Jadi beliau akan menolong tapi fisabilillah, tidak meminta imbalan, ya. Maka tetapi bantulah aku dengan kekuatan. Tapi di sini Zulkarnain juga melihat, wah, kalau dilihat nih mereka juga banyak orang. Jadi mungkin daripada uang karena dia sudah cukup, ini lakukan fisabilillah, tapi bantulah dengan tenaga, dengan labornya ya, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka, ya, antara kaum ini dengan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian yang berikutnya atuni zubarul hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qalan fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrik alaihi qitra. Ya. Nah, jadi di sini Zulkarnain meminta potong-potongan besi tersebut sehingga potong-potongan besi itu ditempatkan di antara dua gunung tersebut. Kemudian setelah potongan-potongan besi itu ditempatkan, beliau meminta bantuan untuk menyalakan api, ya, tiuplah api tersebut, blow the fire kepada besi tersebut, ya, pada besi tersebut, sehingga besi tersebut tentunya kalau dengan api yang sangat tinggi suhunya akan meleleh dan menjadi tembok yang sangat struktur yang sangat kuat, ya, bukan tembok ya, tapi struktur seperti tembok yang sangat kuat, ya. Dan di sini kemudian disebutkan pada saat sudah meleleh tersebut, tuangkan tembaga ke atasnya. Jadi di sini strukturnya ini terbentuk dari besi dan tembaga, sangat kuat, ya. Kemudian mengapa harus dilakukan dibangun struktur yang sangat kuat ini? Disinilah jawabannya, ya. Famasta'u an yazharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Jadi tidak dapat scale, jadi tidak dapat naik ke atasnya dan tidak dapat turun ke bawah, ya, karena sangat kuat tadi besi di bawah dan juga tembaga tinggi ke atas, ya. Nah, di sini sebetulnya ada yang menarik dari secara bahasa Inggris, dari secara bahasa Arab, ya. Kata ista'u dan istata'u, sebetulnya ini bahasa ini adalah kata yang sama, ya, dalam bahasa Inggris ada do dan ada do not dan don't, atau cannot dan can't, ya. Sama ini juga ista'u dan istata'u, ya.
Jadi artinya sama, tapi Allah Subhanahu wa taala supaya tidak, pembaca Al-Qur'an tidak bosan, disebut di sini menggunakan 2 kata yang berbeda ya. Jadi indikasi kita, dalam hal ini ya, manusia ini memang, kalau, audiens kita ini kadang-kadang kita harus, lebih smart ya untuk, membuat, mereka tidak bosan terhadap apa yang kita bicarakan ya. Itu satu. Kedua, di sini juga disebutkan mana yang lebih susah tadi, naik ke atas atau menggali ke bawah, ya. Tentunya yang lebih susah adalah menggali ke bawah, ya, lebih effortnya lebih banyak. Dan di sinilah yang disebutkan tadi, ya, yang menggali ke bawah, ya, pass over it, ya, sorry maaf di sini, penetrated, ya, yang pass over it itu yang tadi yang scale ke atas, ya, disebutkan pertama isto, ya, dan istato itu yang penetrate ke bawah, ya, jadi atau penetrate ke depan atau ke bawah, ya. Nah, karena lebih sulit, ya dalam bahasa Arab kalau ada kata yang ditambah ta ini artinya lebih empatik, lebih kuat, ya. Dan di sini juga disebutkan yang lewat bawah atau yang dipenetrate ini menggunakan kata istato, ya, sedangkan yang naik menggunakan kata isto, ya. Jadi di sini disebutkan, ya, juga mendapat kedua indahnya Al-Qur'an ini ya dalam sisi bahasa. Nah, yang ayat terakhir yang insya Allah yang kita bahas pada malam hari ini, Zulkarnain berkata, "Qala hadza rahmatum mir rabbi, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan." Nah, bandingkan dengan kisah sebelumnya ya, yaitu kisah pemilik 2 kebun yang merasa dialah yang atau yang dialah yang kesuksesannya diatribusikan pada dirinya bukan kepada Allah. Ya, padahal dia mungkin berusaha tetapi tentunya kebun-kebun itu adalah diberikan oleh Allah sebagian besar ya. Usahanya dia setiap hari kalau dibandingkan dengan Zulkarnain ini yang membangun struktur yang sangat kuat ini tentunya Zulkarnain logikanya lebih lebih kuat usahanya. Tetapi lihat bagaimana Zulkarnain menjawabnya. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dalam hal ini hari kiamat, dia akan menghancurkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Ya, nah demikian kita bisa belajar dari Zulkarnain. Walaupun usahanya sangat kuat dan apa yang dibangunnya itu jauh melebihi dari apa yang dilakukan atau usaha untuk menjaga dan memelihara 2 kebun tadi, 2 kebun yang ada di kisah yang sebelumnya, Zulkarnain tidak sombong, bahkan menyebutkan, ya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ya, qala rahmatan min rabbi. Ya, jadi paling tidak ada 2 pelajaran. Yang pertama tadi walaupun dia memiliki kekuasaan untuk membunuh atau menghukum atau mengampuni, dia walaupun dia memungkinkan sebagai penakluk untuk menghukum semuanya, tapi dia menggunakan kekuasaannya untuk menghukum orang yang layak dihukum dan mengampuni orang yang memang layak diampuni. Ya, dan kedua itu kebijaksanaan. Yang kedua yang kita dapat pelajari adalah bagaimana beliau selalu mengatribusikan usahanya atau kesuksesannya tersebut kepada Allah. Demikian yang benar hanya dari Allah, kesalahan hanya dari Irfan. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dari isi dan penyampaian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.